Hai, berjumpa lagi dengan saya Chike Bidadewi yang akan membacakan storytelling novel Emily Everything Happens for a Reason karya saya sendiri Chike Bidadewi. Sudah masuk di bab 7 atau chapter 7. I have no flowers in my hand. Part 1. Pada bagian ini seorang Mark sudah tidak sabar untuk menjemput ke bandara, menanti kedatangan Emily yang dalam beberapa jam akan mendarat di Bandara Heathrow, London. Selamat mendengarkan. Di London, Mark sudah menyiapkan semuanya. Mantel bulu untuk Emily dan sekotak perhiasan hadiah yang dia beli kemarin. Mark sendiri sudah mandi, padahal waktu baru menunjukkan pukul 5 subuh hari. Dia kenakan kemeja warna biru gelap, warna yang membuatnya percaya diri. Dia tak akan memakai dasi. Jas warna kopi tentu akan sempurna dipadu dengan mantel coklatnya nanti. Musim dingin di Eropa, orang terbiasa memakai baju berlapis. Daytona Rolex Gold sudah melingkar di pergelangan tangan kirinya, tetapi dia melepasnya kembali. Breitling model sport dia pakai kemudian. Eau de toilette sudah dipakai tadi sehabis mandi, namun dia merasa belum cukup. Parfum beraroma maskulin lalu dia semprotkan ke beberapa titik bagian tubuhnya, hingga harumnya sampai tembus ke pakaiannya. Mark memilih celana berbahan agak panas, warna dark blue. Tidak terlihat formal, tetapi orang bisa melihat dari lingkungan mana dia berasal. Semuanya tentu saja karena penampilannya. Siapa gerangan perempuan yang akan dijemputnya di bandara? Tentu saja Emily. Wanita inilah yang membuat Mark lumayan gugup jelang pagi ini. Emily, ia bukan perempuan biasa dari sekian banyak perempuan yang pernah ia kencani. Wanita bertubuh mungil baginya. Bicara soal cantik, entahlah. Tetapi Mark harus akui, perempuan itu makin cantik keluar dalam setelah 3 tahun masa mereka saling kenal. Meskipun semua itu hanya terhubung lewat WhatsApp dan sambungan telepon. Baginya, Emily adalah sosok mandiri dengan rasa percaya diri yang tinggi. Tetapi Emily tidak sombong dan seseorang yang membumi. Emily adalah pribadi unik. Emily hampir punya segalanya, bahkan lebih dari hanya sekedar kendaraan pribadi. Meski demikian, dia tak sungkan naik kendaraan umum, bergelantungan di Transjakarta atau KRL yang sesak di jam-jam sibuk. Ada saatnya dia adalah pribadi yang tak bisa diprediksi suasana hatinya. Dia bisa dapatkan baju-baju bermerek kelas mahal dengan harga separuh jika mau memborongnya. Namun, Emily bukan perempuan aji mumpung. Baju-baju berharga murah pun bisa terlihat berkelas ketika sudah menempel di tubuhnya. Suatu hari, dia bisa menjadi seperti seorang sales penjual yang hebat. Di waktu yang berbeda, dia bisa menggolkan sesuatu yang bahkan atasannya saja sudah buntu dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Dengan sedikit saran yang hanya sambil lalu dari dirinya, semua masalah bisa selesai. Namun, bukan hal aneh pula jika di suatu hari berikutnya Emily akan ngambek dan pulang ke rumah mendadak jika sudah merasa kelelahan dengan semua jadwal kantor. Emily memiliki teman dari berbagai kalangan. Kawan-kawannya berasal dari beragam profesi dan status strata, mulai dari kalangan pengusaha hingga anggota senat. Tetapi dia juga tak sungkan untuk berteman dengan kondektur atau tukang sapu jalanan. Di kantornya, semua orang mengenalnya.
Emily ramah kepada siapa saja, termasuk kepada para office boy. Dia memang pribadi yang menyenangkan dan tak pilih-pilih. Pada suatu waktu dia sanggup hangout dengan kawan-kawannya semalaman, tetapi esok paginya dia sudah breakfast cantik dengan orang-orang sepuh di sebuah panti jompo dan memamerkan foto-foto itu kepada Mark. Sering terjadi Emily belanja seharian bersama kawan-kawannya, tetapi esok harinya dia menghabiskan waktu seharian juga bersama anak-anak yatim piatu yang kurang beruntung. Mark merasa bersyukur bisa mengenal sosok unik seperti Emily, meski belum pernah lagi berjumpa secara langsung sejak pertama kali mereka berjumpa di Singapura. Emily juga adalah pribadi yang lembut, hati dan perasaannya halus. Dia bisa menangis berjam-jam hanya karena melihat seekor kucing mati terlindas. Dia bisa tidak tidur semalaman gara-gara melihat gambar mayat bayi di selokan. Dia tak suka bicara politik. Dia manja pada tempatnya. Bicara soal uang? Jarang. Perempuan ini tidak pernah bicara uang kepada pria, karena kedua orang tua Emily adalah pengusaha yang sukses meski untuk ukuran daerah. Kebun dan sawah milik orang tuanya luas. Mereka punya peternakan sapi yang susunya diolah sendiri, dan salah satu produknya adalah permen lokal terkenal merek Emily yang sesuai namanya dijual di sekitar Bandung. Orang tua Emily juga punya peternakan kuda poni. Jika akhir pekan tiba, peternakan itu ramai dikunjungi turis lokal. Sebetulnya Emily tidak perlu bekerja di Jakarta dan tinggal jauh dari kedua orang tuanya. Itulah Emily. Tidak ada yang bisa melarangnya, kecuali sesuatu hal itu adalah keinginannya sendiri. Pokoknya, Mark tidak bisa kehilangan Emily. Itu sebabnya ia selalu ingin agar hubungan mereka tetap terjaga. Mark berharap suatu hari nanti dia bisa berjumpa kembali, dan selama ini pun mereka bisa obrolkan segala hal tentang keindahan musim panas di Eropa atau pantai-pantai indah yang ada di Indonesia. Meski tak jarang, Mark juga mengeluhkan tentang cuaca ekstrim membeku saat musim dingin. Lalu gantian Emily mengeluhkan kemacetan luar biasa di Jakarta yang dihadapinya hampir setiap hari. Berdua mereka saling curhat betapa hidup ini memang tak selalu indah. Kadang mereka bicara serius, meski di kali lain mereka obrolkan hal-hal lucu hingga mereka terbahak-bahak. Buat Emily itu hanya cerita sambil lalu. Buktinya mereka tak pernah berikrar sebagai sepasang kekasih. Mereka hanya bertukar foto setiap minggu, kadang sebulan, tergantung kondisi masing-masing. Mereka mencoba saling bertanya kabar setidaknya seminggu sekali. Mark mengirimi fotonya ketika sedang main golf bersama koleganya. Emily mengirimkan foto-foto ketika dia membidani kelahiran kucing-kucing Persia lucu milik kedua orang tuanya. Di kali lain, Mark mengirimkan foto ketika sedang berada di Dubai untuk urusan bisnis. Emily tak mau kalah dengan mengirimkan fotonya ketika sedang pergi mendengarkan musik dengan kawan-kawannya. Mark mengirimkan video saat bersama anaknya bermain kano. Lalu Emily juga mengirimkan video kala dia bersama kawan-kawannya sedang berarung jeram. Mark pernah kirimkan fotonya saat dia sedang naik helikopter di Alaska untuk urusan bisnis. Emily tak mau kalah. Dia kirimkan fotonya saat sedang berada di sebuah pantai berwarna pink dengan seekor komodo yang tengah menjulurkan lidahnya dan berada tak jauh darinya. Pokoknya, mereka selalu berbagi banyak momen yang telah mereka lewati meski hanya lewat gawai atau HP. Padahal, mereka baru sekali berjumpa, itu pun 3 tahun lalu. Well, kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan mereka yang terpisah jauh seperti dekat.
Dan tak disangka-sangka, Emily memberinya kejutan. Wanita itu mengunjunginya ke Inggris diam-diam. Dia mengurus semua dokumen untuk visa, bahkan tiket pesawat yang ia bayar sendiri tanpa ribut-ribut. Pagi ini Mark merasa bahagia. Dia dengan debar di dada akan menjemput wanita istimewa itu. Tak peduli jadwal pekerjaannya yang padat, dia bahkan sudah berniat untuk cuti beberapa hari ke depan jika memungkinkan. Mark menuju dapur untuk menyeduh kopi. Kemudian dia berdiri memandang keluar jendela dari dapurnya. Segalanya seperti begitu indah di pagi ini. Padahal belum banyak yang bisa dilihat di situ selain satu kota yang seperti masih terlelap. Kesibukan belum nampak. Titik-titik lampu dari pemandangan kota masih menyala di luar. Cuaca berselimut langit gelap dan kadangkala seperti mendung. Tak terlihat matahari terbit pagi hari di negeri itu, apalagi di bulan Januari. Semua seperti kelabu. Selubung putih meski tipis ada di mana-mana. Tetapi untuk Mark, awal pagi ini begitu membahagiakan. Ia tak menyangka bahwa dirinya akan bertemu kembali dengan Emily hari ini. Wanita itu juga bukan perempuan yang mudah untuk memberikan hatinya. To be continued, chapter 7, I Have No Flowers in My Hands, part 2.